kajian pada sore hari ini dengan memperbarui syahadat kita dan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Ustaz Suryatno akan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salaman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya pada sore hari ini di tanggal 19 Ramadan. Masya Allah, tidak terasa hari ini sudah masuk di 19 Ramadan, artinya sudah 18 hari berlalu. Semoga yang sudah berlalu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitulah Bapak Ibu rahimahullah, Ramadan itu kalau sudah menjalani ya, tahu-tahu nanti sudah malam Idul Fitri. Kemarin sepertinya baru Ramadan atau tarawih malam pertama, malam ini sudah tarawih malam beberapa jemaah 20. Jadi subhanallah, cepat sekali tamu yang mulia datang kepada kita ini. Sebentar lagi mau pamitan, sebentar lagi mau pergi meninggalkan kita semuanya dalam waktu yang sangat singkat sekali, 1 bulan pertemuan kita dengan bulan Ramadan yang ini Syahrul Mubarak, kata Nabi SAW, bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, hadirin warahmatullah, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dikunjungi tamu agung ini, maka jangan pernah kita sia-siakan. Sekali lagi, jangan pernah kita sia-siakan. Seperti halnya kalau kita kedatangan tamu agung, kita sambut dengan sambutan yang sangat meriah. Bahkan kalau bisa kita syukuri semua yang kita bisa berikan berupa, kalau dalam artian tamu manusia, kita berikan jamuan yang terbaik. Tapi kalau konteksnya Ramadan, ya maksudnya adalah kita berikan segala hal tenaga yang kita miliki, ya berupa ibadah. Semoga kita semua kembali untuk bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan baik. Bapak Ibu rahimahullah, yang kedua, salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali dari ujung timur sampai ujung barat, ujung utara sampai ujung selatan. Semoga kita doakan, semoga kita semuanya dan mereka umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur di tempat yang tenang, di tempat yang kita bisa duduk tanpa ada halangan dan sebagainya. Tapi ternyata hal ini tidak bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kemarin yang baru saja digempur lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Bapak Ibu, kami titip doa untuk kebaikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza.
yang mereka saat ini kembali lagi terusik ketika ingin melaksanakan buka, ketika ingin melaksanakan sahurnya. Oleh karena itu saat kita hari ini diberikan kesempatan bisa datang dari rumah menuju masjid Istiqomah dengan tenang, dengan nyaman, tidak ada yang mengganggu, rasa syukur ini harus selalu kita tumbuhkan. Karena Allah yang mengatakan sendiri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka untuk kita doakan nanti insyaallah di akhir sebelum kita tutup, kita berdoa untuk kebaikan kita sendiri dan kebaikan negeri kita, kebaikan bahkan semua umat muslim yang ada di dunia ini. Insyaallah di akhir menjelang kita tutup sebelum akhir. Hadirin rahmatullah, ya, seperti amanah dari Takmir Masjid Istiqomah, insyaallah hari ini selama kurang lebih beberapa menit yang akan datang kita akan membahas temanya keutamaan menuntut ilmu. Itu yang amanah yang kami dapat, itu adalah keutamaan atau fadilah menuntut ilmu. Hadirin rahmatullah, ilmu ini meskipun kalau dalam bahasa Arab itu hanya terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, kemudian lam dan mim, ilmun. Tapi ternyata kata ilmun dan segala bentuknya di dalam Al-Quran itu berulang berkali-kali. Hal ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat menaruh perhatian pada ilmu, agama ilmu. Makanya orang kalau mau ibadah kan dasarnya bukan hanya semangat saja Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau sholat, bukan hanya sekedar kita sholat, tapi juga harus dibarengi dengan ilmu. Nah, caranya gimana takbirnya? Kemudian kalau takbir itu bacanya apa ya? Allahu Akbar atau Subhanallah, itu kan harus dasarnya dengan apa? Dengan ilmu. Saat kita kemudian di rakaat kedua apa yang kita baca, rakaat ketiga dan seterusnya. Bapak Ibu sekarang amannya di akhir-akhir seperti ini ada ibadah yang biasanya lengkap dengan akhir-akhir Ramadan, apa namanya Bapak? Itikaf, ya, ada itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu kan juga perlu ilmunya. Kalau orang mau itikaf itu syaratnya apa? Apakah boleh saya itikaf di rumah Bapak Ibu misalnya? Nah, itu kan harus kita punya ilmu untuk itu semuanya. Di akhir-akhir Ramadan juga mungkin sering beberapa fatwa atau beberapa penceramah mengingatkan kita tentang ibadah lain Bapak Ibu jemaah. Zakat fitrah atau ya lebih dikenal dengan zakat fitrah atau disebut sebagai zakatul fitri, zakat fitri. Nah, itu pun juga perlu ilmunya, benar. Nah, saya bayar zakat fitrahnya nyicil dan sebagainya. Apakah boleh saya bayar zakat fitrahnya dengan makanan ini dan seterusnya. Nah, itu semuanya perlu dasar ilmu. Nah, karena itu sekali lagi ilmu ini kita harus tempatkan pada posisi yang sangat istimewa sekali. Bangsa Indonesia, kemudian bahkan umat Islam sendiri itu harus mengetahui bahwasanya ilmu ini adalah dasar dari segala sesuatu. Bahkan peradaban apapun hadirin itu tidak akan pernah besar kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Bapak Ibu bisa lihat, entah itu bangsa Romawi, apakah negara kita yang hari ini, apakah umat Islam yang juga pernah menguasai dunia, itu semuanya dengan ilmu. Kalau itu hanya dibangun dengan kekuatan infrastruktur, kekuatan bangunan fisik, kita lihat itu juga tidak akan pernah lama. Tapi Islam dibangun atas dasar ilmu. Nah, jelas kita mengetahui bahwa sumber dasar Islam itu ada 2 Bapak Ibu. Yaitu apa? Yang pertama Al-Quran, kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW atau yang biasa kita kenal dengan sebutan hadis. 2 hal ini jadi sumber primer rujukan kita. Kalau sudah yang mengatakan itu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala fil Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, misalnya Al-Baqarah 183. Ini ayat puasa, Pak. Saya rasa Bapak itu sudah hafal ini. Saking seringnya mendengarkan, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah firman Allah atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu dalam Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kita akan berbicara terkait dengan fadilahnya. Terus pertanyaan besarnya, kenapa kita harus belajar? Padahal usianya mungkin sudah sepuh, usianya sudah 70 tahun bahkan 80 tahun. Kenapa belajar? Kenapa belajar? Karena ilmu ini yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu nanti bisa dicek dalam surah Al-Mujadilah, surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan angkat seseorang dengan dua hal, bukan dengan sebab harta yang dimilikinya, bukan dengan jabatan yang diembannya. Dan kita mengiranya orang mulia itu karena apa? Karena dia ini seorang pejabat, seorang ini, seorang itu, bukan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seseorang bisa berkat dua hal. Apa itu yang pertama? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum, karena iman. Seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan iman yang ada dalam hati kita. Kenapa? Keyakinan kita terhadap keberadaan, terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu adalah Maha memberi rezeki, bahwa Allah itu adalah yang Maha kuasa, Allah Maha segala-galanya. Ala kulli syai'in qadir. Itu iman, Pak. Itu iman yang membuat seseorang meskipun dia itu di dalam dompetnya, di dalam sakunya tidak ada sepeser uang pun, tapi dia punya iman itu lebih mahal daripada yang dikumpulkan oleh manusia. Buktinya apa tadi? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Yang kedua, seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina utul ilma darajat. Sekali lagi Bapak Ibu, rahimahullah, bahwa seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan dengan ilmu. Dua hal ini sebab peradaban umat Islam itu pernah jaya, pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena iman yang ada dalam hatinya, sehingga mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak takut kepada yang lain, tapi yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, didasari karena ilmu. Karena ilmu inilah yang membuat mereka ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu, di sisi Allah, bukan di sisi manusia dan di sisi makhluk. Karena kalau kita orientasinya itu adalah mencari kedudukan di sisi manusia, yang ada adalah kita capek dan kecewa, tidak mendapatkan. Tapi kalau seseorang itu cita-citanya, saya itu pengen dicintai sama Allah, saya pengen dikenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu orang yang beriman. Bukan sebagian ada manusia-manusia itu yang mereka dikenal oleh makhluk, tapi mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita inginnya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sebatas orang-orang yang dielulukan oleh manusia, tapi mereka ini adalah orang-orang yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka monggo kita semuanya ganti mindset kita, bukan mencari kedudukan di mata manusia. Jangan pernah kita mencari sesuatu dari manusia. Yang manusia itu kadang bisa punya sesuatu, tapi seringnya tidak punya. Tapi kalau kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatunya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, kenapa kita perlu belajar? Kenapa kita perlu belajar? Ternyata ilmu yang kita pelajari ini akan mengantarkan kita semuanya menuju pintu gerbang surga. Jangan kira Bapak Ibu ketika tahu datang dari rumah masing-masing, setiap langkah, setiap apa itu, putaran ban, entah itu motor atau itu mobil atau kendaraan apapun itu,
semua itu akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah rumahnya dekat atau rumahnya jauh sekalipun, semua itu akan bernilai di sisi Allah saja. Nabi SAW memotivasi kita semuanya agar semangat dalam belajar. Dengan hadis yang diriwayatkan yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah." Barang siapa yang salaka itu berjalan, menempuh. Thariqan, suatu jalan. Siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu itu mencari. Kenapa orang itu keluar rumahnya? Kenapa orang ini datang? Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Apa yang membuat kita datang? Yang membuat kita datang adalah kita ingin belajar. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa perintah Allah? Apa larangan Allah yang harus kita tinggalkan? Dan kita ingin belajar apa petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sedikit dan sekecil apapun ilmu yang kita pelajari, jangan pernah khawatir. Janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sahalallahu lahu bihi thariqan ila jannah." Langkah kaki kita menuju majelis ilmu itu akan mengantarkan kita semuanya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pintu atau jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita menuntut ilmu, kita belajar. Terlebih Bapak Ibu yang di bulan Ramadan seperti ini kan, alhamdulillah kita mendapatkan bonus. Kita dimudahkan untuk bisa belajar mungkin di sebagian masjid, bahkan di masjid sekalipun ada kultum ba'da subuh, kemudian nanti ada pengajian menjelang buka, bahkan nanti juga ada kultum setelah isya ini pas tarawih itu di salah satu tarawih. Ini kan sebetulnya Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa sebetulnya di bulan Ramadan itu kita harus harus all out, jangan setengah-setengah. Kita kalau punya tenaga ya sudah semua kita lakukan. Ibaratnya kalau orang bolaan itu ya bismillahnya habis-habisan. Ya, harus kita semua harus kita habiskan, tenaga harus kita habiskan semua. Karena surga habis, surga. Gak apa-apa kita lelah di sini. Memang dunia itu tempatnya kita ya ngeluh, tempatnya kita sedih. Tapi orang yang nanti masuk surga, dia akan merasakan dan dia akan mungkin ketemu dengan teman-teman yang ngaji, teman-teman yang beramal soleh. Ingat nggak dulu ketika sama-sama kehujanan datang ke tempatnya diridhoi Allah? Ingat nggak dulu ketika sama-sama kita banyak kempes? Ingat nggak dulu ketika ini, semuanya akan diingat. Tapi itu kenangan di dunia. Sedangkan di akhirat yang diucapkan adalah kalimat waqalul hamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Alhamdulillah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adil. Semua lelah kita, semua letih kita, semua pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah. Orang yang berpuasa lapar, haus pasti haus. Tapi semua itu akan diganjar oleh Allah SWT. Itu yang membuat kita ingin beribadah. Orang misalnya kita isolasikan, ada seorang pekerja, dia bekerja full time di sana,